Assalamualaikum warahmatullahi perpajakan dengan nomor NIM C0D020050 ingin membahas tentang tax planning PPh pasal 21 sebagai upaya efisiensi pajak perusahaan. Metode pemotongan PPh pasal 21. Perencanaan pajak untuk menghitung PPh pasal 21 dapat digunakan 4 alternatif menurut Zen 2007.89 dalam Sahilatuna 2013.239. 4 alternatif yang bisa digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 yaitu 1. PPh pasal 21 ditanggung pegawai atau gross method. 2. PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja atau net basis. 3. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak atau gross. Dan 4. PPh pasal 21 di gross up. Yang pertama A. Metode net. Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terhutang akan ditanggungkan oleh perusahaan yang bersangkutan, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk benefit in kind. Metode ini dikenal dengan PPh ditanggung perusahaan. Gaji yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi dengan PPh pasal 21 karena perusahaannya yang menanggung biaya atau beban PPh pasal 21. PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dapat dibebankan secara fisikal dan dalam menghitung PPh badan. Hal tersebut dikarenakan pasal PPh pasal 21 dengan metode net tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam STP PPh 21 karyawan. Metode gross. Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terhutang akan ditanggungkan oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh pasal 21 dipotong oleh perusahaan. Metode gross up. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenakan PPh pasal 21 dengan metode gross up sebesarnya tunjangan pajak akan sama dengan jumlah PPh pasal 21 yang terhutang untuk masing-masing karyawan. Istilah gross up tersendiri sebenarnya tidak dikenal dan tidak disebut secara eksplisit di berbagai pengaturan perpajakan. Secara formal, gross up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Pemilihan metode gross up membutuhkan analisa komprehensif meskipun pengeluaran untuk menanggung PPh pasal 21 karyawan secara fisikal dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Namun, perusahaan sedang mengalami kerugian. Tentu saja pilihan gross up tidak menguntungkan karena beban yang harus dipikul oleh perusahaan menjadi semakin besar. Hal ini dikarenakan tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan merupakan tambahan menambah penghasilan karyawan yang tentu saja efeknya adalah akan menambah besarnya PPh pasal 21. Metode mixed. Dalam praktek sering ditemukan perusahaan yang mengombinasikan metode pemotongan untuk menghitung PPh pasal 21 karyawan. Metode ini dikenal dengan metode mixed. Mixed method. Metode ini bertujuan untuk membagi beban pajak PPh pasal 21 antara yang harus ditanggung perusahaan maupun yang harus ditanggung oleh karyawan. Metode mixed merupakan kebijakan perusahaan terkait remunerasi karyawan yang tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek dan idealnya tertuang dalam kontrak kerja. Sama halnya dengan metode gross up. Metode mixed pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tidak ada standar buku. Perusahaan dapat membuat beberapa alternatif penghitungan atau metode mixed yang sesuai dengan kondisi perusahaan.
Salah satu alternatif yang dapat dilakukan perusahaan untuk menerapkan metode Maxset adalah dengan memisahkan penghitungan antara penghasilan yang PPh pasal 21 menjamin beban karyawan dan PPh pasal 21-nya menjamin beban perusahaan. 1. PPh pasal 21 ditanggungkan karyawan atau gross method. Dengan metode gross, jumlah PPh pasal 21 tersebut akan dipotong dari penghasilan karyawan. Kewajiban perusahaan adalah menyetor PPh pasal 21 yang telah dipotong dan melaporkan PPh tersebut. Sehingga dari sisi karyawan penghasilannya menjadi lebih kecil, sedangkan dari sisi perusahaan tidak akan mengurangi laba perusahaan karena tidak mengeluarkan beban pajak. Namun, perlu diingat bahwa beban yang kecil akan meningkatkan laba perusahaan yang akan berimbas pada tingginya PPh badan. PPh pasal 21 ditanggung perusahaan atau net method. Sedangkan pada metode net, penghasilan karyawan tidak akan dikurangi dengan pajak karena pajak sepenuhnya merupakan beban perusahaan. Karena jumlah PPh pasal 21 yang ditanggung, perusahaan tidak dimasukkan karena dalam perhitungan SPT PPh pasal 21, maka tidak diperbolehkan untuk menguranginya. Dari hasil bruto, maka perusahaan sebagai biaya deductible, sehingga metode net sebagai perusahaan merupakan not deductible expense. Sehingga pada laporan keuangan fisikal, biaya pajak ini akan menjadi koreksi positif yang akan menambah laba perusahaan, sehingga PPh badan menjadi lebih besar. PPh pasal 21 ditunjang sebagai oleh perusahaan atau Maxset metode. Perusahaan memberikan tunjangan yang besarnya tidak sama dengan pajak terutang. Bagi karyawan, tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan yang akan diperhitungkan dalam pemotongan PPh pasal 21. Sedangkan bagi perusahaan, PPh pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan dapat dibiayakan oleh perusahaan, sedangkan jika selisihnya ditanggung oleh perusahaan merupakan biaya non-deductible. PPh pasal 21 ditunjang perusahaan atau gross up metode. Dalam metode gross up sebenarnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan atau take home pay. Tetapi untuk perhitungan gross up, penghasilan karyawan menjadi lebih besar sebesar PPh yang ditambahkan. Dari segi komersial, kebijakan penerapan PPh pasal 21 secara gross up akan terlihat memberatkan perusahaan karena beban pajak yang membesar tersebut tampak seperti penerobosan, namun pada saat melakukan koreksi fisikal, beban pajak tersebut dapat dibiayakan atau deductible, sehingga akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak yang akan mengakibatkan PPh badan yang terutang akan menjadi kecil. Kenaikan beban perusahaan dari PPh pasal 21 tersebut akan tereliminasi dan penurunan PPh badan karena beban PPh pasal 21 tersebut dapat dibiayakan. Bahkan penurunan PPh badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh pasal 21, sehingga akan tercipta efisiensi pajak pada perusahaan. Kesimpulannya, pajak 1. Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan perusahaan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehingga tidak terjadi kurang bayar maupun lebih bayar yang mengakibatkan sanksi-sanksi dalam bidang perpajakan. Kedua, tax planning adalah salah satu pilihan yang diambil oleh perusahaan untuk mengefisiensi beban pajak dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Terdapat 4 metode tax planning yang berlaku secara umum, yaitu metode net, metode gross up, dan metode Maxset. 4. Terdapat persamaan hasil antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis, di mana metode gross up merupakan metode yang dapat menghemat PPh badan bagi perusahaan non-final. Namun terlihat seperti pemborosan, namun hal tersebut akan menghemat pajak di akhir karena tunjangan pajak merupakan deductible expense. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.